Waduh, mungkin ya 20 tahunan. Bersahabatan ya? Iya. Wah, hebat Udah. nih. Jadi Pak Budi bersahabat dengan Pak Sodik, saling mendukung. Bedanya apa? Berarti kalau misalnya sebagai pemula kita harus konsultasi kemana? Harus Pak, konsultasi ke tukang kolam koi. Tukang kolam lain nggak ngerti. Kolam filter itu kan harus ada rumah bakteri. Sebenarnya yang penting kalau air itu suhu sama pH ya. Dan rata-rata pH di daerah Indonesia itu hampir sama nih, di antara 7, kecuali daerah utara pinggir laut ya. Ya arahnya sih saya tetap meningkatkan koi lokal supaya kualitas. Sejarah koi masuk ke Blitar ini teman saya ini. Ada teman siapa namanya ya, Pak? Pak Budi. Wah, Pak Budi. Halo Pak Budi. Pak Budi. Ini Pak Budi ini udah berapa tahun nih berbisnis? Waduh, mungkin ya 20 tahunan. Bersahabatan ya? Iya. Wah, hebat Udah. nih. Jadi Pak Budi bersahabat dengan Pak Sodik, saling mendukung. Bedanya apa? Kalau Pak Budi udah bilangin Master of Koi, udah nyampe ke Jakarta, udah bisnis sampai jual berapa koi, Pak? Waduh, Nggak bisa kehitung? nggak bisa kehitung. Paling mahal? Kalau paling mahal mungkin 20 juta lah ya. 20 jutaan? Iya. Rata-rata? Kalau di rata-rata. Semurah-murahnya kalau Ya, orang-orang. kalau yang murah sih banyak. Jutaan? Ada juga yang cuma Harga umum? 100.000. Wah, ada ya Pak ya? Ya, tergantung kualitasnya. Mhm. Jadi kan koi itu main grade super ABCD. Jadi penghobinya juga macam-macam. Ada yang penghobi kelas, ada yang menengah, ada juga yang bawah. Kalau pemula pasti awalnya beli yang murah-murah dulu. Iya, kayak saya tadi nggak ada yang 35.000. Perawatnya juga sulit. Susah untuk belajar ya Pak Untuk ya? belajarnya, apalagi ditaruh kolam filter itu juga sulit. Karena kita Perawatannya. harus merawat air sebenarnya dulu, bukan merawat ikan. Air harus dibikin matur dulu supaya ikan itu adaptasi di situ. Kalau di kolam tanah begini memang alami. Alaminya memang begini. Karena oksigennya banyak. Ya, karena kita buat hobi, buat hiasan, harus bikin kolam filter supaya jernih bisa dilihat. Itu yang bikin mahal di situ. Kalau filternya tuh kalau untuk kolam ukuran sedang misalnya cuma 60 kali 30 misalnya dengan Itu kedalaman kurang, 80. itu kurang. Filternya harus filter besar atau Harus yang filter kecil? besar. Kalau koi, karena koi itu bisa ukuran jumbo nanti. Nanti kasihan ikannya kuntet nanti, bantet. Nah, kira-kira kalau misalnya yang itu yang bagus yang mana tuh Pak? Bisa ditunjuk nggak Pak? Ini ikannya kebetulan kurang terlalu kelihatan karena airnya ini kan di makbun ya, jadi nggak agak butek. Oh, Ini kan kolam pembesaran. jadi Bapak tahu kalau misalnya beli sama Pak Sodik, kalau Ya kelihatan sih sebenarnya itu ada Bapak udah bisa satu ngeliat, dua. ini Bisa. potensi 10 juta nih kayaknya nih. Bisa. Belum ada ini karena masih kecil kan. Pak, banyak orang yang pengen banget punya ikan koi karena hobi, tapi kadang-kadang nggak ngerti cara peliharanya, akhirnya mati, kan sia-sia Pak. Oh, banyak Udah beli terjadi kadang yang itu. mahal, udah dikirim misalnya dari Blitar, ongkos kirim 1 juta 2 juta, sampai sananya nggak bisa. Iya. Gimana sih Pak, kasih memang Pak banyak edukasi? terjadi begitu. Biasanya itu pemula-pemula itu biasanya kolamnya yang belum memadai. Kolam filternya mungkin, kolam filter itu kan harus ada rumah bakteri. Bakteri pengurai air. Jadi air itu supaya matur harus diurai sama bakteri. Nah pada umumnya yang pemula itu belum tahu tentang itu. Asal kolam, taman, dibeli koi di pasar, taruh, mati itu. Karena airnya walaupun bening itu nggak sehat buat koi. Karena apa ya? Contohnya aja air aqua lah, air sumur sama air keruh begini, lebih baik keruh ini karena alami daripada air sumur. Makanya untuk ngelabui supaya air jernih dan ikan sehat itu harus ada rumah bakteri untuk supaya nyarang bakteri pengurai air tersebut. Itu ada ininya? Ada medianya. Maksudnya kok bisa jadi bakteri gitu? Ada, karena ada rumahnya kayak filter med, biobol, batu karang, batu apung, batu lavaruk, itu kan rumah bakteri semua itu. Itu bukan untuk menyaring air, tapi dia untuk apa ya? Untuk nyarang bakteri. Jadi air bening itu bukan karena disaring, karena diurai oleh bakteri tersebut. Chamber ataupun apa namanya? Nah, chamber-chambernya iya, itu kan itu. tempat rumah-rumah bakteri itu. Chamber itu kotaknya itu nanti kan isinya rumah-rumah bakteri. Oke. Jadi untuk ngurai air tersebut. Kalau air udah jadi, udah matur, ikan masuk baru oke. Istilah matur itu apa Pak? Matur itu udah sesuai lah, udah jadi air.
ibaratnya dijadi. Berarti kalau misalnya sebagai pemula kita harus konsultasi kemana? Harus Pak, konsultasi ke tukang kolam koi. Tukang kolam lain nggak ngerti. Yang penting kalau air itu suhu sama pH ya, terutama pH. Dan rata-rata pH di daerah Indonesia itu hampir sama nih, di antara 7, kecuali daerah utara pinggir laut ya. Kalau untuk rumahan biasa kan kolam kadang-kadang kecil ya Pak ya? Kecil Kolam boleh, kecil nggak apa-apa? kalau untuk kita main kecil sih 60 cm boleh. Cuman kalau kita arahnya mau ke gede itu minimal ya 1 meter sampai 2 meter. Jadi minimal 60 cm udah bisa Pak ya? Bisa kayak di hiasan di taman-taman rumah. Iya di taman-taman rumah gitu. 60. Dengan lebar berapa Pak standar? Ya lebar 1 meter kali 2 mungkin, atau setengah meter kali 3. Karena apalagi di Jakarta kadang-kadang kan sulit nyari tempat Nah, tersebut. kalau Bapak katanya lama di Jakarta berapa tahun Pak bisnis Saya koi? di Jakarta dari tahun 2000. Gimana tuh Pak di Jakarta? Pertama saya di Pancoran, terus sekarang pindah di Pondok Kelapa. Kenapa Pak pindah? Karena digusur. Dari 2000 berarti 22 tahun? Iya. Enggak dong, iya. Iya di Jakarta. Oh iya benar, 22 tahun. Bisnisnya luar biasa banget dari Blitar. Bapak ngirimnya selalu dari sini? Iya, saya selalu Kerjasama bawa. ya? Saya selalu bawa sendiri pakai truk ke sana, saya taruh di toko saya sendiri, baru Iya. saya ecer di sana. Tapi Bapak memilih yang benar-benar yang udah unggulan. Campur juga, Campur karena juga tetap ya? pelanggan saya kan macam-macam juga di sana. Ada yang dari bawah, ada yang kontestan juga. Saya lebih senang edukasinya. Oke. Ya, Kalau orang beli dari saya, pasti saya tanya dulu, kolamnya gimana dulu, saya survei dulu. Apalagi yang ikan maha ya, pasti saya survei dulu. Kalau nggak layak kolamnya, nggak jadi saya kasih dia. Karena pasti kesian Tak suruh bikin kolam dulu. Kita belajar merawat air dulu, setelah itu baru belajar koinya. Karena kalau kita koinya dulu, tempatnya belum ada, belum sesuai, percuma nanti. Lama-lama nanti bosen, baru nanti stuck, nggak hobi lagi. Buruk kolamnya akhirnya. Karena kecewa ya Pak? Iya kecewa. Selama Pak Budi berbisnis, di tahun berapakah puncak kejayaan Pak Budi waktu itu berbisnis koi? Saya puncak Di era kejayaan koi mungkin di tahun 2007 sampai 2014. Itu koi ya, bisnis Iya. koi lagi rame-ramenya. Iya. Sempat ngirim sampai kemana Pak? Apa cukup? Ke Eropa pernah. Ke Eropa? Ke Eropa pernah. Ke Belanda sama Jerman pernah. Dan mendatangkan orang ke sini pernah? Pernah. Apa yang dicari orang ketika Bapak punya tamu dari orang dari luar ke sini? Dulu memang sengaja saya undang, saya pengen tak suruh studi banding ke sini, saya pengen menunjukkan kualitas koi lokal dalam jumlah banyak waktu itu. Nggak beli dia sebenarnya, cuman survei. Saya pengen membuktikan di Blitar itu ada koi gitu. Dan apa katanya Pak? Ya dia salut dan akhirnya apa ya namanya, dia ya mengakui lah, akhirnya lama-lama pesen. Oh iya. Pesen. Dan artinya cepat. kualitasnya juga luar biasa di Iya, Blitar. dia akui. Kenapa Blitar menjadi ikon dari koi sendiri Pak? Siapa yang bawa? Ya, kenapa Blitar kok jadi ikon? Karena awalnya yang orang Blitar yang belajar koi itu orang Blitar ya, khususnya orang Indonesia ya. Koi lokal itu pertama yang membawa memang orang Blitar, namanya Pak Masyuri. Pak Masyuri itu dia ikan koinya itu induknya dulu dari Sukabumi, dari Pak Hani Munagia namanya. Itu orang Jepang? Bukan orang Jakarta, tapi dia punya pembesaran di Sukabumi. Nah, Pak Hani Muniaga itu orang pertama yang membawa ke Indonesia. Pak Hani namanya. Nah, akhirnya setelah dikembangkan namanya Pak Masyuri itu akhirnya ngembang ke teman-teman lain. Ada minjem induk kayak beli anakannya kayak akhirnya jadi ke seluruh Blitar sampai sekarang. Dan sebenarnya dari Sukabumi juga pasti akan dan sudah dibawa ke beberapa daerah Pak ya. Iya. Tapi mungkin yang paling bagus adalah si Blitar ini. Ya mungkin kalau saya lihat ya di samping SDM-nya beda sih Sukabumi sama Blitar. Setahu saya kalau di Sukabumi kadang-kadang saya kan sering dulu ke Sukabumi. Kalau punya induk bagus dibeli orang mahal dikasih. Akhirnya dia pabriknya hilang. Oh iya. Beda dengan orang Blitar, contohnya Pak Sodik. Kalau punya induk kualitas anaknya bagus-bagus dibeli berapapun nggak boleh. Karena pasti bakal Karena menghasilkan. anaknya akan menghasilkan. Iya. Karena saya orang Blitar, mungkin setahu saya yang bagus memang Blitar ya. Nggak tahu itu mungkin apa karena ya
orangnya yang lebih getol di situ atau nggak tahu ya. Tulungagung juga banyak, Kediri juga banyak, tapi image-nya tetap Blitar. Dan Bapak termasuk orang yang mempertahankan lokal nggak Pak? Oh iya, Sangat ya Pak ya? saya spesialis lokal. 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 Wah keren banget ya Pak, luar biasa. Sering ngadain kontes nggak Pak? Dulu sering. Dulu sering. Di Pancoran saya bikin kontes sendiri, saya juri-juri sendiri untuk meramaikan pasar masalahnya. Dan waktu itu memang kontesnya untuk lokal Bapak bersama dengan komunitas-komunitas? Iya. Bapak membangun komunitas juga ya katanya? Iya, kayak HTP Hanggar Teras Pancoran Koi Club, kayak Kois. Itu terus sekarang saya lagi bikin lagi API ini namanya. Apa namanya itu Pak? Asosiasi Pecinta Ikan Koi, tapi belum terlalu baru berdiri 6 bulanan ini. Jadi ada apa? Hitam di atas putih maksudnya, Iya, badan hukum, iya, sehingga ada. nanti ke depan arahnya apa Ya, Pak Budi? ya arahnya sih saya Programnya. tetap meningkatkan koi lokal supaya kualitas. Oh, Kita harus pertahankan di situ. oke. Baik Pak Budi, terima kasih, dan juga Pak Sodik tadi ada di situ. Terima kasih Pak Sodik juga udah ngurusin kolamnya. Sukses ya Pak Budi. Amin, Nanti amin, kita ya. konten-kontenin juga punya Pak Budi ya. Iya, iya. Karena dua sahabat yang keren buat saya, Pak Budi dan Pak Sodik. Saya Dita Faisal. Sampai jumpa.